Nama saya Sutino, saya lahir di Solo, besar di Jakarta. Panggilan saya sehari-hari Pak Pino. Kalau saya narik bemo awalnya dari tahun sekitar 76 sampai 80-an dah antara itu. Pada tahun saya masih bujangan itu, saya udah nggak sekolah. Di jalanan, tapi ternyata saya kenal dengan supir bemo, akhirnya saya belajar bemo dan saya jadi supir bemo. Ternyata supir bemo pada saat zaman itu sih membanggakan gitu. Kalau pada tahun itu sih pendapatan supir bemo udah lebih dari cukup. Asal kita bisa menghemat aja, mungkin kebelakangannya sekarang boleh dikatakan bisa artinya punya tabungan di hari tua. Kalau sejak bemo dilarang, pada awalnya sih saya memang merasa sedih ya. Karena biar bagaimana bemo itu udah bagian dari keluarga saya. Pulang. Artinya dia kala duka, kala suka dia selalu menemani. Jadi pada saat bemo dilarang untuk operasional untuk sebagai angkutan, itu saya sangat sedih sekali, bahkan saya sempat protes. Bemo ini termasuk sebenarnya salah satu ikon Jakarta kalau menurut saya. Jadi perlu juga untuk jangan sampai punah. Melestarikan bemo saya rasa salah satu keasikan saya. Iya. Awalnya sekitar tahun 2010 itu saya ketemu dengan dua orang dosen, yaitu dari Untar yang kayak yang ada di tempat SD 13 sekarang saya lagi kerjain, tapi ininya harus diukur keluar. Untar yang satu Pak Arif Adityawan, beliau dosen Untar, dan satu juga Pak Enrico Halim, beliau juga dosen Untar. Kita mulai tahun 2013 itu perpustakaan keliling terbentuk, launchingnya di SMP 70. Nah, yang dari Pak Presiden ada 20 juta. Dan di mari berbagai guru, sekolah, anak-anak, dan banyak juga yang datang pada waktu itu untuk melihat bemo baca, ya kan, perpustakaan keliling tersebut. Di luar kan, di depan ada. Ini ikan. Ini apa nih ya? Timun. Bukan. Loh, kemauan saya sih, niat saya sih, saya pengen banget gitu. Artinya dapat support dari pemerintah, terus pemerintah bikin lagi seperti ini, karena saya pikir ya perpustakaan dengan bemo ini sangat lucu ya, karena bemonya yang dianggap oleh anak-anak itu disukai. Artinya kita lebih bisa mendekat ke anak-anak supaya bisa menerapkan pola membaca mereka gitu. Artinya menanam budidaya baca terhadap anak. Dan pada waktu itu untuk kesehari-harian operasionalnya saya dibiayai oleh Pak Enrico Halim maupun Pak Arif Adityawan. Beliau berdua yang membiayai saya sampai 1 tahun. Jelangka. Mahadza ahadza musyalasun penggaris. Setelah itu saya bilang, Pak, udah dah nggak usah dibiayain, orang ini juga artinya untuk kemanusiaan, biar dah saya untuk biaya operasional dan keluarga saya nyari sendiri gitu, karena saya merasa nggak enak segala kebutuhan kita selalu dicukupi. Akhirnya bemo baca tersebut
2014 sudah tanggung jawab saya. Sebenarnya semangat saya masih tetap tinggi, cuma bagaimana untuk kita semangat kalau untuk kebutuhan di rumah aja saya harus ke kiri, ke kanan, kerja sini, kerja sana, kan tahu sendiri. Orang suruh beli ban, saya berangkat beli ban. Untuk orang suruh memperbaiki bemo, kita berangkat memperbaiki bemo. Karena faktor dikejar untuk kebutuhan di rumah. Kebutuhan artinya kebutuhan kita sehari-hari juga gitu. Artinya kalau pagi saya narik bemo sampai pukul 9. Terus kemudian saya naikin rak buku, pasang buku ke sekolah-sekolahan. Sebenarnya ini memang beban tanggung jawab saya ya, yang harus saya jalanin, tapi mau diapain lagi, memang kita juga orang nggak punya. Bapak sih namanya punya dong. Nah, ya, artinya kadang-kala kalau kita membuat keliling perpustakaan itu mau nggak mau saya harus dari jauh-jauh hari nyisain sedikit-sedikit supaya bemo ini bisa jalan. Kan? Cuma biar gimana sih usahanya nanti kalau memang saya usahanya lebih baik, insya Allah bemo ini akan lebih baik lagi jalannya. Apa ini? Sebenarnya sih kalau Allah mengizinkan ya umur panjang terus tenaga masih sehat, saya pengen menjalankan terus, bahkan kalau bisa gimana supaya lebih menarik. Mau jalan nih, yang ini mau jalan. Di jalan musim. Ini apa nih? Tanaman bawah tanah. Sini. Ada. Sehingga berubah menjadi Anda. Artinya minat anak lebih suka terhadap bemo kita. Misalnya nanti entah rezeki dari mana nih bemo kita perbarui, terus nanti dilukis beraneka ragam lukisan yang buat anak-anak senang, itu kan salah satu dari daya tarik yang membuat si anak supaya tertarik, dekat, dan nanti kita kasih arahan, oh ini untuk membuat mereka baca gitu, supaya mereka pintar atau belajar mewarnai dan sebagainya, supaya mereka lebih suka dengan buku gitu. Coba putar, duduk bacanya tuh. Tetangga saya aja masih beranggapan seperti ini. Orang nggak mampu aja sok-sokan bikin kegiatan sosial lah, ini dan itulah gitu. Tapi ya saya nggak peduli, karena kalau kita dengerin omongan-omongan mereka itu mungkin kan menghambat jalan kita. Tapi secara nggak langsung saya nggak peduli. Orang mau ngomong apapun saya nggak peduli, karena saya pikir kalau kegiatan baik kenapa harus saya berhenti. Pegang nggak panas, Man? Kalau menurut keluarga sekitar sini sih kira-kira orangnya ramah sama lingkungan, dia sering ya gimana lah, sering bergaul sama masyarakat sini. Pak Pinong itu orangnya dia orangnya enak, bisa diajak ngobrol. Terus dia kalau mau kemana-mana selalu sama saya terus. Kadang-kadang bisa ke Gajah Mada, bisa-bisa ke Palem, Cengkareng. Itu urusan bajai satu. Kalau yang di Gajah Mada ngambil ban bemo. Kalau ini mah cukup banyak yang gemar, yang membacanya, buat inspirasi anak-anak lah, buat ngebaca. Kalau keluarga saya rata-rata ya hampir kayak saya, artinya orang yang berpendidikannya rendah. Jadi terima apa adanya, artinya apapun yang saya perbuat
mereka selalu mendukung. Ya sosoknya sih sederhana ya, dia tuh orang bertanggung jawab. Udah gitu selain bertanggung jawab juga dia baik gitu sama anak-anak, tetangga juga baik. Bisa sih bagus aja gitu, yang namanya juga nolong orang juga kan biar bisa baca gitu kan. Ya seneng, malah seneng, banyak temen-temennya yang pada kagum sama dia. Hah? Oh Aisyah. Mana lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi ini? Oh iya tuh. Oh iya. Apa ini? Kuanet. Ide yang bagus sayang, kata ibu Ryan. Minimal Kalau pesan saya untuk anak-anak Indonesia umumnya remaja ya, artinya membantu pemerintah adalah tugas kita bersama. Artinya membuat perpustakaan bukan cuma dengan bemo, berbagai apapun jenis kendaraannya bisa. Apalagi kalau kita punya minat yang tinggi, artinya punya niat yang baik, itu saya rasa udah sangat membanggakan. Supaya perpustakaan kan bukan cuma dengan bemo doang, dengan apapun bisa, sepeda, apapun bisa. Jadi anak remaja Indonesia jangan kalah, artinya dengan kita yang tua gini kan, mereka semangat dengan apapun kemampuannya, mau dengan gerobak, mau dengan apa membuat perpustakaan, karena itu secara nggak langsung udah membantu pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa.